Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istid. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolongnya sama Allah dengan salat. Udah aja kalau misalnya kita lagi ada masalah, saya pengen sama menikahi perempuan itu, cuma kayaknya nggak selevel nih. Udah biar selevel, salat gitu. Bukan biar selevel terus kita caper atau pakai berbagai macam pencitraan. Enggak, salat aja. Nanti Allah akan buat jalan-jalan yang min haitsu la yahtasib, tak terduga-duga. Jadi ini cerita nih
pemuda hijrah banget nih, dari rockers kemudian jadi seorang yang rajin ke masjid karena ada seorang perempuan yang namanya Sarah yang dia cintai dan Allah mempertemukan dia. Ini mudah-mudahan bisa terjadi juga di Al-Latif, insya Allah. Aminin ya akhwat ya. Itu yang pertama ya, doa sama Allah. Yang kedua, say I love you. Nah, pernah nih ada seorang sahabat lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Terus sahabat ini bilang ke Nabi, ya Rasul, saya itu cinta sama laki-laki itu karena kesolehannya. Jadi cinta karena Allah. Terus Nabi tanya, kamu udah kasih tahu ke dia kalau kamu cinta sama dia? Belum, kata dia. Kata Rasul, kalau kamu mencintai seseorang, katakan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Kalau kepada sesama laki-laki, kalau kepada perempuan kan bukan ana uhibbuki fillah, I love you. Kan gitu aja ya, biar lebih berasa gitu kan. Say I love you. Jadi yang udah nikah nih, coba tanya muhasabah diri kita, sehari berapa kali kita ngomongin love kepada pasangan kita? Harusnya minimal setiap hari itu sekali. Dan alhamdulillah saya sampai hari setiap hari masih ngomongin love, tapi dengan cara yang kreatif. Jangan cara yang sama, kalau cara yang sama mah basi ya, 3 kali udah gak enak. Coba yang kreatif, mikirin, oh hari ini saya pengen ngomongin love-nya itu, tiba-tiba pas dia keluar rumah di sendal tuh ada kalimat I love you misalnya gitu. Di sendal gitu ya. Kalau atau pakai agak-agak bahasa gombal gitu kan, kamu tahu nggak paku apa yang paling dalam misalnya? Paku apa? Paku cinta padamu gitu kan? Kan jadi, aduh kok ada ya? Jadi berasa gitu kan? Jadi say I love you itu yang sering gitu. Bilang I love you kepada yang bukan pasangan itu nggak berpahala, tapi bilang I love you kepada pasangan itu pahala. Dari sisi mana besar pahalanya? 1, nyenengin hati orang yang beriman. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain, kalau istri itu luar biasa pahalanya. Jadi agak-agak kreatif. Gombal-gombal dikit, tak apalah. Gombal warming, gak pernah gagal tuh. Tuh, barusan gempa ya? Enggak deh kayaknya. Ah masa? Iya enggak gempa. Jantung aku tahu yang gempa gara-gara kamu. Nah kan. Jadi gombal warming tuh gak pernah gagal menurut saya. Saya alhamdulillah beberapa kali ngegombal berhasil gitu. Selalu bisa buat ceweknya berbunga-bunga dan itu nyenangin hati dia dan bertambah cinta kita. Jadi gombal aja deh. Tapi gombalnya tuh yang tulus. Karena ada gombal yang benar-benar lebay, tapi ada gombal yang tulus. Kalau gombal yang tulus tuh kita perhatiin dulu. Kayak saya pas lagi jalan sama istri saya di toko buku. Saya duduk aja dari jauh perhatiin. Pas udah nanti ketemu dia, kenapa ya aku kok pas di toko buku tadi nggak nyaman banget? Kenapa? Sakit ya? Kata dia gitu kan gitu ya. Enggak, soalnya aku ngerasain jantung aku tuh nggak ada di dalam. Soalnya lagi jalan-jalan nyari-nyari buku kamu gitu kan. Itu kan terasa, oh ya gimana gitu. Ya Andre Taulani gitu deh. Tapi saya nggak ngelihat Andre Taulaninya ya, emang spontan aja keluar. Pertama memang dulu ada bakat sastra dikit, ditambah lagi berbunga-bunga, katain aja. Insya Allah itu akan membuat suasana hidup kita tuh jauh lebih nyaman. Dan Nabi itu ngegombal dengan Aisyah, cuma gombalnya Nabi dengan Aisyah itu bentuknya beda. Karena emang Rasulullah gombalnya Nabi ke Aisyah misalnya, ini gombal dalam makna positif ya. Nabi manggil Aisyah, ya Humaira, hai perempuan yang wajahnya merah-merah gitu kan, itu gombal banget. Terus ya Aish, kalau kata orang Sunda apa? Ya Ais, kan itu ya Aish itu yang cantiknya itu luar dalam gitu. Jadi bahasa-bahasa gombal warming ini harus jadi dilatih dari sekarang nih latihannya. Tapi latihannya sendiri dulu di cermin. Kira-kira saya kalau lagi gombal di cermin kelihatan nggak kalau saya bohong gitu? Jadi biar bagus nanti pas sudah nikah. Itu bagus banget, luar biasa kalau kita bisa ngucapin I love you kepada pasangan kita setiap hari lewat SMS. Tapi yang luar biasa juga tuh bisa lewat bunga. Kenapa? Kata para ulama, bunga bagi perempuan adalah sihir. Bunga untuk perempuan itu adalah sihir. Hampir tidak ada perempuan yang gak suka bunga. Jadi kalau kalian pengen nyihir cewek, pakai bunga. Tapi cewek yang dimaksud di sini adalah istri. Jadi kasih bunga. Saya pernah tuh agak-agak lucu sih. Saya bawa pulang bunga mawar pas lewat di Unpad tuh, lagi banyak jualan bunga tuh. Saya beli. Pas saya bawa pulang ke rumah, memang timingnya nggak jelas sih. Timingnya pas istri saya lagi pindahan rumah. Kasih bunga, coba bayangin tuh. Lagi pindahan rumah, ada bunga nih di jalan, beli deh. Lalu pas sampai di rumah, yang
ada kejutan buat kamu. Apaan? Udah tutup mata dulu aja. Tapi udah pasti tahu lah, pasti hadiah biasa-biasa aja karena saya nggak sanggup beli yang mahal-mahal. Terus pas dia buka matanya, loh bunga beli di mana? Pokoknya nggak usah tahu. Ya, makasih ya. Terus apa gitu kan ya? Apanya nggak usah dijelasin. Nah udah gitu kan lagi repot tuh pindah-pindahan ngepek barang. Besoknya sama, ya bunga kemarin mana? Aduh, ketinggalan di rumah yang lama. Kan itu nggak keren banget tuh. Makanya kalau mau ngasih bunga, cari timing yang lebih tepat gitu. Pas lagi ulang tahun atau apalah. Jangan setiap hari ngasih bunga, setiap hari ngasih bunga. Emangnya saya tukang kebun, kata istri kita.